Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, berkesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa mengingatkan keyakinan sekalian agar selalu dalam keadaan takwa, berusaha meningkatannya. Itulah sebaik-baik bekal, sebaik-baik wasilah yang dapat kita gunakan untuk memohon kepada Allah pelonggaran dari kesulitan, kecukupan dari kekurangan, dan jalan keluar dari permasalahan hidup. Tidak lupa kita selalu memujinya dalam keadaan susah dan tebal, sedih dan gembira, ridho maupun marah. Salawat dan salam kita dapatkan kepada Nabi Muhammad, istri beliau, sahabat dan umat Islam seluruhnya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sesuatu itu yang akan berharga jika memiliki nilai yang besar bagi manusia. Jika nilai tersebut hilang, maka manusia akan merasa sedih dan rugi. Semakin seseorang menganggap apa yang miliknya tersebut berharga, maka semakin sedih dan rugi ketika yang dia anggap berharga itu hilang darinya. Memang sesuatu yang merugikan kita adalah sesuatu yang tidak mengenakan, bahkan bisa menjadikan kita sedih dan gundah-gulana. Tidak sedikit di antara manusia yang imannya itu harus berputus asa karena kerugian telah menimpanya. Hari ini banyak orang yang merasa rugi saat harta yang dimilikinya tepat darinya, atau merasa gundah-gulana dan sedih saat orang yang dicintai hilang dari mereka, atau juga ada yang merasa benar-benar makhluk salah jabatan dan dia usahakan dan dicintainya hilang darinya dan diambil barang lain. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita berbagai kerugian yang dialami manusia, serta cara menjauhnya. Kerugian yang paling besar adalah saat kerugian tersebut menimpa agamanya, saat terjebak pada perbuatan dosa dan maksiat, ibadah kepada Allah, terasa hampa dan tidak merasakan kelezatan sama sekali. Kerugian ini adalah kerugian yang paling buruk karena buruk dan seseorang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dunia dan akhirat. Di antara sebab kerugian seseorang pada kehidupan akhirnya antara lain, ini adalah pangkal kerugian dan kebangkrutan pada kehidupan seseorang. Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yattaqihi asyaitana fa innam madunni min Allahi faqad qatima usranan mubina. Artinya, barang siapa menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 119. Barakallahu fiikum. Imam Asyidi berkata
Kerugian mana yang lebih besar dibandingkan orang yang merugi agamanya dan dunianya karena dibinasakan oleh kemaksiatan dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia mendapatkan kesengsaraan yang abadi dan hilang darinya kesenangan yang abadi. Setan selalu mengajak untuk mendustakan hari akhir, Al-Quran dan kebenaran, mengajak manusia untuk bersenang-senang terhadap kehidupan dunia dan lain-lain terhadap akhirat. Tidak hanya itu, setan mengajak para wali-walinya untuk menjadi penyuluh-penyuluh kebajikan dan para penolong manusia-manusia Allah dan Rasulnya. Jika kita tanya kepada kaum muslimin, apa setan menjadi musuh kita atau teman kita? Pasti mereka menjawab, setan adalah musuh kami. Tetapi mengapa mereka masih senang terhadap setan dan mengikuti langkah-langkahnya? Mungkin mereka kebenaran mereka atau nafsu mereka yang lebih kuat untuk mengikuti setan. Seseorang itu tidaklah tahu dari teman dekatnya. Jika dia memilih teman dekat yang baik, maka kebaikan akan menular pada dirinya. Sebaliknya, jika dia memilih teman dekat yang buruk, maka pasti akan menular keburukannya. Allah Ta'ala berfirman, dengarnya, dan demikian tetapkanlah bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan di belakang mereka, dan tetaplah agar mereka keputusan ada pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Quran surah 3. Yang dimaksud dengan yang ada di hadapan ialah nafsu dan kelezatan di dunia yang sedang dicapai, sedang yang dimaksud dengan di belakang mereka ialah angan-angan dan cita-cita yang tidak dapat dicapai. Sedangkan kepada orang-orang yang rugi adalah kerugian yang besar. Maka lihatlah betapa banyak kaum muslimin hari ini yang dapat menanti orang-orang kafir dan munafik. Padahal mereka yakin bahwa orang-orang kafir dan munafik adalah orang-orang yang rugi. Allah Ta'ala telah memperingatkan kita semua dalam ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqwamikum fatanqalibu khasirin. Artinya, para orang-orang beriman, jika kamu menanti orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Jadilah kamu orang-orang yang merugi. Quran Al-Imran ayat 149. Tidak ada jalan lain. Jika kita ingin menjauhi kerugian, seharusnya kita mencari teman-teman yang buruk dan bahkan musuh mereka jika mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Sebab kerugian yang ketiga disebutkan dengan harta dan anak sehingga lupa terhadap berbagi kewajiban yang harus ditunaikan. Allah Ta'ala telah berfirman tentang hal ini dalam Al-Quran yang artinya, para orang beriman, janganlah harta dan anak kamu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Pada ayat tersebut Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memperbanyak mengingatnya, karena hal yang tersebut merupakan sebab memperoleh keberuntungan dan kemenangan serta kebaikan yang banyak. Dia juga melarang kita untuk tidak menyibukkan dengan harta dan anak sehingga melalaikan diri mengingatnya. Mencintai harta dan anak adalah fitrah setiap orang akan, tetapi jika lebih mengutamakan dibandingkan kecintaan pada Allah akan mengakibatkan kerugian yang besar. Memang harta dan anak adalah sesuatu yang tinggal, tetapi janganlah
kecintaan kepada kedua melalaikan kita dari ibadah. Kerana memang Allah menguji setiap hamba dengan harta dan anak tersebut. Bagi orang yang dalam ujian tersebut, Allah akan memberikan balasan surga. Sedangkan yang tidak lulus bagi mereka ujian yang besar. Rasulullah bersabda dalam hadis mengatakan, sungguhnya amal yang pertama kali disadari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika baik dia telah beruntung dan berhasil, dan jika rusak maka dia telah gagal dan rugi. Di antara bentuk meremehkan salat adalah tidak melaksanakan pada waktunya, menunda-nunda salatnya hingga akhir habis waktu salat tersebut, atau pula mereka yang tidak dengan tumanina, tidak meluruskan bangun saat rukuk dan sujud, salat dengan cepat seperti ayam yang mengantuk, dan bentuk lain dari yang meremehkan salat seorang laki-laki adalah tidak melaksanakan salat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan kerugian dan kita memohon kepadanya. Keikhlasan dalam setiap ucap dan amalan kita serta dikuatkan di atas kebenaran hingga akhir hayat. Para nabi takut menjadi orang-orang yang merugi, mereka juga menjauhkan keluarga dan umat dari kerugian-kerugian ini. Memperingatkan umat untuk menjauhi sebab-sebab kerugian tersebut serta mengajak jalan kemenangan dan keberuntungan. Mereka mengetahui bahwa kerugian karena dosa yang dilakukan anak Adam dalam kehidupan mereka akan membawa kepada murka Allah Ta'ala. Nabi Adam beristighfar karena takut mendapat kerugian disebabkan dosa yang beliau lakukan, yaitu saat beliau memakan buah kuldi. Beliau berdoa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Allah kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 3. Sallallahu alaihi. Jika dari kita, warga dan juga masyarakat kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan berbagai hal yang menyebabkan kerugian tersebut. Tidak hanya itu, kita juga harus berusaha untuk selalu beristighfar dan bertaubat atas segala dosa yang telah kita perbuat. Tidak lupa juga senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala untuk dibuatkan dalam keimanan dan hidayah. Karena memang Allah menciptakan manusia dari keadaan zaman dahulu sangat zalim dan bodoh, kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita, orang tua kita, dan keturunan kita di antara orang-orang yang beruntung, dan semoga Allah Ta'ala menguatkan kita di atas kebenaran ini hingga roh kita dipanggilnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina
Bahkan